Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrative distance. Sebelumnya administrative distance itu apa sih? Nah, kita akan belajar di sini. Nah, administrative distance adalah tingkat kepercayaan informasi yang diterima oleh router untuk menentukan jalur routing mana yang lebih baik. Angkanya berkisar dari 0 sampai 255. Semakin kecil angkanya semakin dipercaya. Nah, default administrative distance itu seperti ini. Kalau yang directly connected ya, yang terhubung langsung itu yang paling kecil gitu ya. Itu adalah 0 gitu ya. Terus di sini ada static routing. Kemudian ada IJRP dan IJRP, OSPF dan RIP gitu. Nah, terus fungsinya apa sih ini administrative distance itu? Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri pada video sebelumnya. Di sini administrative distance yang lengkap gitu ya, mulai dari directly connected, static, BGP eksternal, internal, IJRP dan sebagainya. Nanti mungkin kalian bertanya di sini kok ada IJRP saja, di sini ada IJRP internal dan eksternal. Yang internal dan eksternal ini nanti digunakan ketika ada lebih dari satu routing protokol yang dikonfigurasi dalam satu router. Jadi perlu diredistribute nanti ya, diredistribute supaya mengenali misalkan RIP, mengenali OSPF, OSPF mengenali IJRP, IJRP mengenali statik dan sebagainya. Itu. Oke, kita lanjut. Jadi fungsinya apa sih ini administrative distance itu? Administrative distance itu misalkan kita mengkonfigurasi dari A, B, E kita menggunakan RIP. Terus yang AFE menggunakan static. Terus yang IJRP itu ya, yang ACDE itu menggunakan IJRP. Nah, nanti mana yang akan digunakan ketika ada lebih dari satu protokol routing yang terdapat dalam satu router gitu. Nah, tentunya tadi kalau kita menggunakan RIP itu adalah distance vector, di sini secara manual, terus di sini menggunakan IJRP menggunakan link state gitu ya. Itu nanti akan bingung gitu routernya kalau tidak ada administrative distance. Oleh karena itu dibuatlah administrative distance untuk menentukan mana sih protokol routing yang akan dijalankan jika terdapat lebih dari satu protokol routing yang terdapat dalam satu router. Nah, administrative distance tadi seperti yang sudah kalian baca di sini, yang akan dijalankan dulu adalah yang administrative distance-nya kecil. Nah, di sini yang lebih kecil di antara tiga ini mana? Kan static dulu ya. Static ini 1. IJRP itu lebih besar apa lebih kecil dari RIP? IJRP berapa ini? Yang internal 90, RIP-nya adalah 120. Ini IJRP-nya tadi 90, di sini 120. Nah, otomatis yang akan dijalankan adalah yang statik gitu. Jadi tidak akan menjalankan yang IJRP maupun RIP gitu. Jadi kalau RIP yang statik itu harusnya jalannya AFE, terus ini RIP-nya adalah ABE, terus ACDE. Jika tidak ada administrative distance, tentunya ini akan bingung gitu ya. Nah, setelah kita membahas tentang administrative distance, kita juga akan membahas tentang autonomous system number. Sebelumnya, autonomous system number itu apa sih? Oke, autonomous system number sendiri adalah nomor unik yang mengidentifikasi routing domain sebuah router. Nah, sedangkan autonomous system sendiri merupakan sekumpulan jaringan atau networks di bawah pengelolaan sebuah organisasi atau ISP, internet service provider seperti Telkomsel, Indosat dan lain-lain. Angkanya itu berkisar dari 1 sampai 65535. Nah,
AS number itu dibagi menjadi dua, yaitu ada public AS number dan private AS number. Public AS number itu angkanya mulai dari 1 sampai 64512. Sedangkan yang private AS number itu dari 64513 sampai 65535 atau sisanya. Jadi ini fungsinya hampir mirip dengan private IP address dan yang public gitu ya. IP address. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kalian mempunyai sebuah perusahaan bernama PT Maju Makmur Sentosa gitu, punya cabang di Jakarta, cabang di Semarang, cabang di Surabaya. Nah, si direkturnya itu menghendaki cabang-cabang ini bisa saling berkomunikasi. Nah, caranya supaya bisa berkomunikasi adalah dengan menghubungi ISP-nya supaya memberikan ini AS number gitu. Memberikan AS number pada masing-masing cabangnya, AS number yang sama gitu. Tentunya ini karena masih dalam satu ISP gitu, ISP lokal, makanya disebut private AS number gitu. Nah, di perusahaan yang lain gitu juga ada PT Maju Makmur Sejahtera yang punya cabang di sini, di Bekasi, di Padang. Ini menghendaki juga supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, supaya bisa saling berkomunikasi juga sama seperti tadi, harus menyediakan private AS number gitu. Kemudian yang public AS number gitu, misalkan si PT Maju Makmur Sentosa itu punya cabang selain di Jakarta dan di Semarang, itu ekspansi ke Malaysia gitu. Di sini punya cabang di Kuala Lumpur. Nah, ini direkturnya juga menghendaki semuanya ini bisa saling berkomunikasi gitu. Maka dibuatlah AS number gitu ya di ISP lokal. Di sini misalkan Telkomsel gitu, dan yang ISP di Kuala Lumpur itu juga menyediakan AS number. Nah, AS number publik ini harus bersifat unik, seperti halnya dengan IP publik gitu. Itu kan harus unik, nggak boleh sama gitu. Nah, ini nanti bisa saling berkomunikasi. Kemudian ini ada perbedaan antara interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Nah, kalau yang interior gateway protocol itu digunakan di dalam autonomous system. Sedangkan yang IGP atau exterior gateway protocol itu digunakan untuk menghubungkan autonomous system yang berbeda. Nah, terus router yang harus ada di IGP ini harus sama autonomous sistemnya gitu. Nah, ini misalkan yang IGP contohnya adalah RIP, EJRP, OSPF dan ISIS. Nah, untuk menghubungkan antara satu autonomous system itu dibutuhkan yang namanya routing protocol ini, BGP, border gateway protocol. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sebuah ISP di sini gitu ya, punya AS number sekian, terus di sini juga ada ISP AS numbernya sekian. Terus terdapat berbagai macam routing protokol. Di sini ada RIP, OSPF, IJRP dan IJRP, yang dimana protokol routing ini merupakan kategorinya internal gateway protokol. Nah, ini akan saling berkomunikasi di sini. Tapi jika dibutuhkan antar ISP ini berhubungan, ini diperlukan yang namanya exterior gateway protocol. Nah, protokol routingnya namanya BGP.
BGP itu termasuk dalam path vector. Oke. Jadi kalau dalam internet ya, internet kan di sini ya, misalkan internet, misalkan Telkomsel, di sini ada Tata. Nah, ini akan berhubungan dengan menggunakan protokol BGP. Di BGP agar protokol routing yang ada di satu ISP dan ISP lain bisa saling terdistribusi. Oke, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silakan komen di Google Classroom atau di YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.